Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. LKS dan bukunya bisa dibuka. Kita pelajari yaitu KD 3.9, yaitu menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, limas, dan prisma. Kemarin sudah dipelajari bahwa bangun ruang itu ada dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola. Baik, selanjutnya kita bahas dari pengertian kubus dan balok terlebih dahulu. Balok atau kubus kita artikan satu persatu. Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang berukuran sama. Sedangkan balok adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 3 pasang atau 6 buah persegi yang panjangnya di mana setiap pasang itu mempunyai panjang yang sama dan itu sejajar berhadapan dengan ukuran sama. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sisi, rusuk, dan titik sudut. Perhatikan ruang belajar kalian. 1. Berbentuk apakah bangun ruang belajar kalian, balok atau kubus? Kemudian saat ini kalian berada di bagian mana dalam ruang belajar kalian? Kemudian bagian dalam dan luar ruang belajar kalian itu dibatasi oleh dinding. Jika dinding tersebut dihitung ada berapa banyak dan berbentuk apa dinding tersebut? Kemudian apakah ruang belajar hanya dibatasi oleh dinding-dinding saja? Kelima, apakah langit-langit dan lantai belajar kalian merupakan batas ruang belajarmu? Dan kemudian apakah itu merupakan bidang datar? Selanjutnya, bila ruang belajarmu dianggap sebagai balok atau kubus, maka dinding serta langit dan lantai merupakan batasan bagian dalam dan luar ruang belajarmu. Yang terakhir, dipandang sebagai bidang, berapa banyak bidang yang ada dan membatasi balok atau kubus tersebut. Sisi adalah bidang yang membatasi bagian dalam dan bagian luar ruang. Sisi pada bangunan ruang berupa bidang karena yang membatasi bagian dalam dan luar bangunan ruang adalah bidang. Sedangkan sisi pada bangun datar berupa garis karena yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangunan datar adalah garis. Kemudian sisi pada balok dan kubus berupa bidang datar dan berjumlah masing-masing 6 bagian atau 6 buah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rusuk. Coba perhatikan sekeliling kalian, temukan antara bidang dengan dinding, dinding dengan langit, dan dinding dengan lantai ruang belajarmu. Apakah yang terjadi? Jelaskan bila ruang belajarmu dianggap merupakan bangun ruang kubus atau balok, dan dinding-dinding, langit-langit, serta lantai ruang belajarmu merupakan sisi-sisinya. Maka berpotongan sisi-sisi itu membentuk sebuah garis. Berapa banyak garis yang terjadi? Perhatikan bahwa sisi-sisi bangunan ruang tidak hanya kubus dan balok. Ada yang saling berpotongan membentuk sebuah garis lurus dan lengkung. Garis tersebut dinamakan rusuk. Rusuk sendiri bisa diartikan adalah perpotongan antara sisi-sisi dan bangun ruang. Rusuk pada bangun ruang berupa garis lurus atau lengkung. Rusuk pada kubus dan balok berupa garis datar dan berjumlah masing-masing 12 buah.
Selanjutnya tentang titik sudut. Coba perhatikan kembali ruang belajarmu yang merupakan model bangun ruang. Coba amati, adakah 3 rusuk yang berpotongan di satu titik? Jika ada berapakah banyak titik sudut? Temukan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang membentuk suatu titik. Titik yang ditemukan dinamakan adalah titik sudut. Berikan contoh titik sudut pada ruang belajarmu. Coba ya. Titik sudut merupakan pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang. Titik sudut pada kubus dan balok berjumlah masing-masing 4 buah. Kalian bisa melihat pada gambar di atas, itu bisa dilihat bahwa yang dimamakan sisi, rusuk, dan titik sudut. Dan pada balok dan kubus, kita bisa melihat sisinya. Sisinya yaitu ABCD, ABFE, ADHE, EFGH, CDCGH, dan BCGF. Selanjutnya rusuk-rusuknya ada garis AB, garis EF, garis GH, garis CD, garis BC, dan seterusnya. Kemudian ada titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Pemberian nama kubus dan balok. Coba kalian perhatikan, apabila 2 buku tebal ditumpuk seperti ditunjukkan pada gambar di samping, maka buku tersebut membentuk balok. Bila titik sudut-sudut diberi label dengan huruf T, U, V, W, P, Q, R, dan S, sebutkan nama sisi alas dan sisi atasnya. Nama apakah yang sesuai untuk balok tersebut? Kubus dan balok selain mempunyai nama sesuai bentuknya, juga mempunyai nama lain sesuai dengan nama sisi alas dan atapnya. Perhatikan gambar balok berikut. Balok di samping dinamakan balok KLMN PQRS dengan sisi alas KLMN dan atap PQRS. Catatan di sini yaitu perhatikan nama balok atau kubus diawali dari nama sisi alas, kemudian lanjut kepada sisi atap dengan urutan penyebutan seperti cara di atas. Selanjutnya kita menggambar kubus dan balok pada kertas berpetak. Gambarlah atau sediakan kertas berpetak. Misalnya akan menggambar balok ABCD dan EFGH dengan ukuran 4 satuan kali 3 satuan dan 2 satuan. Langkah pertama, menggambar sisi balok bagian depan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 4 satuan, yaitu persegi panjang ABFE. Sisi ABFE ini merupakan bidang frontal. Langkah kedua yaitu menggambar sisi balok bagian belakang yang membentuk persegi panjang ukuran 4 satuan kali 3 satuan, yaitu persegi panjang DCGH. Perhatikan rusuk yang terhalang pandangan, yaitu garis DC dan DH digambar putus-putus sesuai DCGH ini. Sesuai dengan sisi DCGH ini merupakan bidang frontal. Yang ketiga yaitu menggambar rusuk-rusuk yang mengarah dari depan ke belakang, yaitu garis AD, kemudian BC, FG, dan EH. Perhatikan rusuk AD digambar putus-putus karena ini menunjukkan bahwa ruas garis tersebut terletak di belakang persegi panjang ABFE. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian unsur-unsur pada kubus dan balok bisa dilihat pada gambar, yaitu ada 4 unsur. 1, kesejajaran. Contohnya
garis AB sejajar dengan CD, kemudian garis CD sejajar dengan AD, garis EF sejajar dengan GH, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada berpotongan, di mana contohnya garis AB berpotongan dengan DC dan AD. Kemudian garis BF berpotongan dengan BC dan FG, contohnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada bersilangan, yaitu contohnya garis AB bersilangan dengan CG dan garis BF bersilangan dengan GH, dan contoh seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu unsur tegak lurus, di mana contohnya yaitu garis AB tegak lurus dengan BF, kemudian CD tegak lurus dengan CG, dan seterusnya. Kemudian mengidentifikasi diagonal sisi, diagonal luang, dan bidang diagonal pada kubus dan balok. Kubus, perhatikan contoh kubus ABCD EFGH di atas. Apakah terjadi bila dua titik sudut yang terletak pada rusuk-rusuk yang berbeda pada sisi ABCD, yaitu titik sudut A dan C berhubungan? Kemudian apakah yang terjadi bila titik sudut D dan B dihubungkan? Kemudian yang terakhir, apakah masih ada pasangan-pasangan titik sudut lain yang bila dihubungkan akan membentuk ruang garis seperti pada permasalahan di atas? Ruang garis terjadi itu dinamakan diagonal sisi kubus. Sedangkan pada balok PQRSTUVW, seperti pada gambar di atas, ruas garis PO, TQ, dan QS, dan PR, dan seterusnya juga dinamakan diagonal sisi balok. Kemudian, kalian bisa sebutkan diagonal sisi lainnya dan berapa banyak diagonal sisi balok pada balok tersebut. Diagonal sisi kubus atau balok adalah ruang garis yang menghubungkan dua titik sudut yang terletak pada rusuk-rusuk berbeda pada satu bidang sisi kubus atau balok. Jumlah diagonal sisi pada kubus atau balok berjumlah 12 buah. Sedangkan diagonal ruang, bisa kalian perhatikan, gambarlah kubus ABCD EFGH, kemudian hubungkan titik A dan titik G. Kemudian yang kedua, apakah garis AG terletak pada suatu sisi kubus? Benarkah? Berikan alasannya. Garis tersebut suatu diagonal ruang kubus ABCD EFGH. Kemudian yang ketiga, mengapa disebut sebagai diagonal ruang? Dan ada berapa banyak diagonal ruang suatu kubus? Yang terakhir, bagaimana kamu menghitungnya? Coba kalian buktikan. Diagonal ruang pada kubus atau balok adalah ruang garis yang menghubungkan dua titik sudut yang masing-masing terletak pada sisi dan sisi alas yang tidak terletak pada suatu sisi kubus atau balok. Dengan jumlah diagonal ruang suatu balok atau kubus adalah 4 buah. Selanjutnya yaitu bidang diagonal. Kalian bisa perhatikan dua bentuk kubus dan balok di atas. Bidang yang diasir yaitu bidang ABGH dan disebut sebagai bidang diagonal kubus ABCDEFGH. Sedangkan pada balok PQRSTUVW, bidang yang diasir yaitu bidang TQRW, disebut bidang diagonal balok PQRSTUVW. Kemudian bidang diagonal suatu balok adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu balok. Kemudian banyak bidang diagonal suatu balok atau kubus adalah 4 buah.
Selanjutnya yaitu jari-jaring kubus dan balok. Demikian juga pada kubus dan balok, apabila diiris atau digunting, pada rusuk-rusuknya tertentu akan direbahkan sehingga terjadi bangun datar. Maka bangun datar itu dinamakan jaring-jaring kubus atau balok. Kalian bisa memperhatikan pada gambar kubus di atas, apabila kubus-kubus itu dipotong sesuai pada arah panah, akan membentuk suatu bangun datar. Dan kalian bisa melihat bahwa bangun datar yang membentuk suatu kubus terdiri dari 6 bangun datar. Sedangkan jika suatu balok atau bila diiris atau digunting pada 3 buah rusuk alasnya atau atasnya serta atau satu buah rusuk tegak lurusnya akan membentuk suatu bangun datar. Maka bangun datar itu dinamakan jaring-jaring balok. Kalian bisa melihat pada gambar di atas bahwa apabila balok dipotong sesuai dengan arah panah yang ada, maka membentuk suatu bangun datar yang terdiri dari beberapa bentuk. Pasti kalian penasaran bagaimana cara mengetahui volume atau luas dari suatu balok atau kubus tersebut. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang pengertian kubus dan balok terlebih dahulu. Maka kalian bisa mempelajari untuk pertemuan depan, yaitu tentang volume dan luas balok dan kubus. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Semoga untuk belajarnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.